Banyak orang berdoa, tapi tidak semua doa menyentuh surga. Ada satu aturan emas yang Yesus sendiri ajarkan, dan itu mengubah segalanya. Shalom semuanya. Apa jadinya kalau doa-doa kita selama ini sebenarnya belum menyentuh hati Tuhan? Yesus tidak pernah mengajarkan doa sebagai rutinitas. Dia tidak mencari suara merdu, pinter nyanyi, atau yang jago merangkai kata-kata rohani. Tapi yang dia cari adalah roh yang menyala dari hati yang jujur. Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 23, Bapa mencari penyembah-penyembah benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Perhatikan, Tuhan mencari, artinya tidak semua orang bisa ditemukan dalam doa seperti itu. Berdoa dalam roh dan kebenaran bukan gaya baru atau level elit rohani. Tapi ini inti yang Yesus kehendaki dari setiap anaknya. Dan kabar baiknya, kita semua bisa belajar. Hari ini, sekarang juga. Inilah aturan emas dalam doa yang akan mengubah cara Anda menyembah, memohon, dan menang dalam hadirat Allah. Yang pertama, doa dalam roh, bukan bahasa misterius, tapi keintiman yang menghancurkan topeng. Itulah makna sejati dari doa bahasa roh. Saat Anda mulai berdoa dalam roh, bukan suara yang Tuhan cari. Bapa tahu Anda butuh A, kita butuh B, kamu pengen C. Bukan kata-kata, melainkan hati yang terbuka tanpa sandiwara. Roma 8 ayat 26 berkata, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya coba bayangin, Anda tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata terasa kering, bingung, saking sedihnya. Tapi justru disitulah Roh Kudus akan bekerja. Dia tidak menunggu kata-kata indah. Dia menunggu kejujuran yang mentah, apa adanya. Maka perhatikan, saat Anda melawan daging, mau bangun, duduk untuk berdoa, sambil berkata, Tuhan, ini aku lelah, aku bingung, aku marah, tapi aku datang. Maka saat itu, Roh Kudus sudah berseru di hadapan tahta Bapa mewakili Anda. Kuncinya hati mesti fokus pada niat. Aku ingin berdoa. Yesus mengecam doa orang Farisi bukan karena mereka banyak kata, tapi karena mereka pakai topeng. Matius 6 ayat 5. Jangan seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa panjang lebar di rumah-rumah ibadat. Jadi doa dalam roh bukanlah ritual atau sekedar syarat, tapi merajut hubungan agar lebih dekat dan kuat kepada Tuhan. Bukan pertunjukan puitis, tapi pelukan karena bertemu Yesus. Saat Anda kehabisan kata, jangan segera berhenti berdoa. Anda tidak kehilangan kuasanya. Cukup katakan, Roh Kudus, doakan aku. Dan rasakan surga langsung bergerak. Karena doa dalam roh adalah ruang paling jujur di mana Anda berhenti mengesankan Tuhan dan mulai menyerahkan seluruh hidup Anda ke dalam pelukannya. Luar biasa. Sekarang, jika doa dalam roh adalah tentang keberanian melepas topeng, maka doa dalam kebenaran adalah tentang jujur, mengakui bahwa tanpa Tuhan kita hancur. Dan inilah yang paling jarang dilakukan banyak orang. Karena sering kita tanpa sadar melihat Bapa sebagai orang tua yang hanya menilai anaknya berdasarkan prestasi. Maka yang kedua, kebenaran dalam doa bukan moralitas yang sempurna, tapi keberanian diri
mengakui butuh Tuhan. Ketika Anda datang kepada Tuhan dalam doa, pertanyaannya bukan, apakah saya cukup suci? Atau, wah, tadi aku sempat bersungut-sungut atau berbohong. Kayaknya kalau aku berdoa, itu percuma. Ini mungkin lagi periode Tuhan ngambek. Tapi pertanyaan yang benar justru, apakah saya sudah cukup jujur untuk mengakui bahwa saya tidak bisa hidup tanpanya? Mazmur 66 ayat 18 berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengarkan. Ini bukan tentang seberapa bersih Anda, tapi seberapa rela Anda membuka luka terdalam Anda kepada Tuhan. Ya, saya kecanduan sesuatu. Ya, saya punya hutang banyak. Ya, saya lagi dikejar-kejar masalah. Ya, saya sering kali lupa untuk selalu mendekat, dan lain-lain. Tapi bayangin, seorang pemungut cukai tanpa gelar rohani, tanpa prestasi pelayanan, malah pengkhianat bangsa Yahudi karena bekerja untuk Romawi sebagai alat penindas untuk memungut pajak. Tapi ia hanya berdiri jauh, menunduk, memukul dadanya, dan berkata, Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Yesus berkata, doa itulah yang membenarkan orang. Serius, coba baca secara lengkap kisah itu di perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai di Lukas 18. Karena kebenaran dalam doa bukan soal pamer kesucian, tapi berani berkata, Tuhan, aku ini hancur dan aku tahu hanya Engkau yang bisa menyelamatkanku. Serius, Tuhan tidak melihat prestasi, tapi kejujuran minta belas kasihan. Tuhan tidak mencari orang yang kuat, tapi orang yang hancur dan remuk hatinya. Coba lakukan ini. Ambil secari kertas, tuliskan dosa atau beban yang Anda pendam selama ini. Gantung di tempat tersembunyi dan ucapkan, Tuhan, inilah aku. Aku butuh Engkau. Ubah aku. Baca juga 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ingat, darah Yesus tidak menunggu Anda sempurna. Justru Dialah yang menyempurnakan setiap orang yang datang dengan hati yang remuk dan jujur. Luar biasa. Tapi setelah kita berani selalu jujur bahwa kita banyak kekurangan, selanjutnya jangan berhenti di sana. Jangan cuma menangisi dosa, karena kini saatnya bertempur. Ini saatnya menyembah, yang bukan sekedar melodi indah, tapi sebuah deklarasi perang. Maka yang ketiga, doa yang menyembah bukan tentang lagu yang indah, tapi ini tentang deklarasi perang atas kuasa iblis. Yesaya 58 ayat 9 berkata, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Mungkin kita mengira menyembah Tuhan hanya soal menyanyi dengan suara merdu. Jika pujian lagu cepat, menyembah lagu lambat. Bukan seperti itu, seriusan. Karena sesungguhnya penyembahan adalah senjata rohani hasil dari sikap hati yang tunduk. Yang membuat setiap kata haleluya yang Anda nyanyikan di tengah tekanan menjadi tembakan meriam rohani ke arah kerajaan kegelapan. Bayangkan Paulus dan Silas tengah malam, tubuh mereka penuh luka, kaki dirantai, tapi mereka menyanyi. Dan apa yang terjadi? Bukan sekedar perasaan damai, tapi tanah berguncang, pintu penjara terbuka.
Ini kita bisa baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Ini bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari satu kebenaran. Ketika Anda di bumi menyembah, surga langsung bergerak. Atau Daud, seorang raja, tapi ia menari dengan bebas di hadapan tabut Tuhan sampai pakaiannya tersingkap. Ia tak malu karena ia tahu kemuliaan Tuhan lebih penting dari harga diri di mata manusia. Ini kita bisa baca di 2 Samuel 6 ayat 14. Maka saat Anda tertekan, tertindih, terpojok, jangan diam, jangan bersembunyi, menyembahlah. Nyanyikan lagu rohani yang teringat dengan suara lantang. Meski air mata mengalir, ucapkan haleluya. Dan coba ini, tulis 3 hal paling menyakitkan minggu ini, lalu ubah jadi deklarasi pujian. Contoh, kehilangan pekerjaan. Tuhan sedang membuka jalan yang lebih mulia. Kehilangan kesehatan. Tuhan sedang memprosesku agar bisa lebih dekat dengannya. Kena tipu. Tuhan sanggup mengembalikan tahun-tahun yang hilang. Aku hanya perlu mendekat kepadanya. Ketika Anda menyembah, Anda sedang berkata kepada iblis, "Aku tahu siapa Tuhanku dan aku memilih untuk percaya." Dan surga akan menjawab, "Ini aku." Luar biasa. Tapi satu hal yang jangan pernah lupakan, pujian dan penyembahan sejati akan kehilangan kuasanya kalau tidak disertai ketaatan. Karena suara yang paling didengar di surga adalah hidup yang sungguh menyerahkan kehendak kita pada Bapa. Oleh karena itu, Tuhan juga sudah bilang, bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan mengandalkan kekuatan Tuhan untuk bisa taat. Maka inilah poin terakhir yang menyempurnakan segala sesuatu. Yang keempat, doa minta dipakai, bukan meminta berkat, tapi berserah diri yang jadi kunci terjawabnya doa. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Banyak doa dimulai dengan, "Tuhan, berkati aku." Tapi doa yang sejati berakhir dengan, "Tuhan, pakai aku." Doa yang minta dipakai sebagai alat bukan tentang meminta jalan mudah, tapi tentang berkata, "Jadikan aku jalanmu." Itulah yang dialami Yesaya di tengah penglihatan surgawi. Dia tidak diberi daftar tugas. Tuhan hanya berkata, "Siapa yang mau?" Dan Yesaya menjawab, bukan karena dia kuat, tapi karena dia sadar kehadiran Tuhan jauh lebih penting daripada kenyamanan dunia. Doa minta dipakai adalah ketika Anda berhenti hanya mengeluhkan keadaan dan mulai berseru, "Tuhan, jika tak ada yang mau mengasihi, aku bersedia. Jika tak ada yang mau memberi, aku bersedia. Jika tak ada yang mau pergi, aku bersedia." Anda akan tahu dengan sendirinya tugas apa yang Tuhan mau Anda perbuat sekarang. Jadi buat satu doa ini hari ini di hadapan Tuhan. Bapa, jangan sekedar ubah keadaanku, ubah aku dan jadikan aku bagian dari jawaban atas doa orang lain. Itulah puncak doa dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya mengundang Tuhan turun, tapi juga menyerahkan diri untuk naik menuju rencananya yang kekal. Dan ketika Anda berdoa seperti itu, langit akan berseru, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Luar biasa. Jadi itulah aturan emas doa sejati yang Yesus ajarkan. Doa dalam roh dan kebenaran. Bukan rutinitas, bukan formalitas, tapi perjumpaan yang membakar kepalsuan dan mempertemukan surga dan bumi. Dengan bumi. Jadi apabila seandainya
Mungkin doa kita selama ini terasa kosong, hampa, dan tak dijawab. Hari ini kita tahu kuncinya. Kita tahu golden rules-nya. Maka mulailah berdoa dengan roh yang terbuka dan hati yang jujur. Dan lihatlah, doa kita akan mengguncang bukan hanya hati kita, tapi juga tahta surga. Luar biasa. Haleluya. Amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.